Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan menjawab tanggapan dari Ustadz Kainama atas video kita beberapa hari yang lalu. Berikut ini adalah video tanggapan dari Ustadz Kainama. Setelah itu, kita akan menanggapi balik video tanggapannya. Kemarin terjadi lagi, namanya channel Phil Pahit. Ini maaf, bukan menyerang, bukan. Kainama itu tidak terakreditasi. Kainama itu tidak bisa membuat satu statement yang punya dalil kuat, karena Kainama mengucapkan di channelnya Bung Ade waktu itu. Di channelnya Bung Ade, saya bilang bahwa Yesus tidak pernah mengatakan dirinya anak Allah, betul? Betul. Yang kemarin tuh, yang tentang kekristenan tuh. Iya, betul. Dipotong itu lalu dipaparkan, salah katanya. Kainama ini tidak terakreditasi dan membuktikan bahwa Kainama nggak pernah belajar teologi. Saya nggak pernah pusing tentang hal itu. Lalu diajukanlah Yohanes minta tolong Ustadz Bung Ade. Kita mau masuk ke tema langsung. Siap. Kita mau masuk ke tema langsung. Mohon maaf ya Bung Ade. Iya, siap. Yohanes 5 ayat 25. 5 ayat 25. Iya. Oke. Yohanes 5 ayat 25. Iya. Yohanes 5 ayat 25. Ini para tuan guruku, para puan guruku, Ustadz wal Ustazah, ini bukan melenceng dari tema ya. Ini asbabul nusul, ini sebab kenapa saya menyetujui tema hari ini adalah tentang warakah, begitu. Iya, baik. 25 itu adalah sebentar. Saya bilang tidak pernah Yesus mengatakan anak Allah. Lalu diajukanlah oleh channel Phil Pahit. Saya hormat ya. Saya bukan menghina, saya bukan menyerang. Channel Phil Pahit, aku tahu bahwa itu adalah channel Kristen, tapi aku tidak menyerang dan menghinakan, menistakan. Tidak ya. Coba baca baik-baik. Dibilangnya katanya Yohanes 5:25 ini adalah dalil bahwa Yesus mengatakan dirinya adalah anak Allah. Sementara saya bilang Yesus nggak pernah bilang dirinya anak Allah. Mari kita baca. Aku berkata kepadamu, betul? Ya, Yesus merah ini ya. Ini merah semua, berarti ini kata-kata Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Yang menjadi kekuatan itu adalah saatnya akan tiba dan sudah tiba. Dia bilang, Yesus bilang bahwa sudah tiba saatnya bahwa orang mati akan mendengar suara anak Allah. Maaf, ini asumsi. Ini bukan dalil. Di situ tidak ada kata-kata aku berkata kepadamu, aku anak Allah. Betul? Betul. Tidak ada. Dia bilang saatnya akan tiba. Yang sudah tiba itu apanya? Beritanya. Berita apa? Akan tiba. Bahasa Inggris King James Version ya. Itu Ustadz Bung Ade ke bawah lalu ada kotak merah bahasa Inggris, klik. Lalu nanti KJV. Ayolah, jangan begitulah, jangan begitu, ya. Saya tidak berani membuat tafsir terhadap ayat Bible, karena saya tidak diajar oleh Islam dan para tuan guruku, para sepuh, para ustadz dan ustazah, para mualimku di masjid-masjid tempat aku belajar untuk menafsirkan ayat Bible. Tidak boleh, tidak boleh. Orang Islam tidak boleh membuat tafsir, tidak boleh. KJV, itu dia. Ya, verily, sesungguhnya, Yesus bilang, diulang sampai 2 kali tuh. I say unto you, the hour is coming. Tuh, waktunya akan tiba. The hour is coming and now is. Dan sekarang waktunya untuk kabar itu tiba. Bukan anak Allahnya tiba. Gimana sih? When the dead shall hear the voice of the Son of God. Suara anak itu suara Allah, suara God. Pelan-pelan ya. When the dead shall hear, akan mendengar the voice of Son of God. Suara anak yang dari Allah gitu, keluar dari of the. Aduh, gimana ini? Ya, ke bawah lagi nanti ada Greek GR. Coba ke bawah lagi, geser aja ke bawah Ustadz Bung Ade. Terus
TBITL, geser lagi, nanti ada Greek. Terus AYT, ITL, terus ke bawah. Nah itu Greek. Itu bunyinya begini. Apa itu? Sebentar ya. Amen, amen katanya tuh. Amen, amen. Artinya sesungguhnya, sesungguhnya. Sungguh ya, sungguh. 2 kali Yesus mengulang. Ya. Amen, amen, lego. Saya baca huruf aslinya aja ya. Lego, umin, oti, RK, tai, ora, kai, nun, estin, ote, oi, nekroi, akou, soin. Nah ini yang penting setelah ini. Nomornya di situ ada 3588 ton. Betul ada 3588. Coba cari di bawahnya tuh ada angka. 3588. Ada ya? Baik. Itu kata atasnya itu dari 3588. Sudah benar? Sudah. 3588 itu jamak tuh. Ayolah. Jamak itu. Jamak kata sandang artikel tertentu. Bandingkanlah bahasa Inggris the. Itu, ini, tersebutnya, iya, dengan infinitif, supaya, sehingga, untuk. Lalu dalam TB, siapa yang, coba lihat itu, dari, dalam TB, benar nggak Bung? Dalam TB, Betul, lalu betul. 2199, siapa yang dari. Jadi bukan anak Allah, anak yang dari Allah. Gitu. Suara anak, suara Allah. Ton. Di situ ada fones, ton, uios, ton teos. Pernah nggak dengar kata-kata kalimat begini? Kata-kata rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Pernah nggak? Pernah. Vox populi, vox dei. Pernah dengar? Itu bahasa Latin. Betul, Ya. betul. Pernah. Ya kan? Nah di sini disebutnya dalam bahasa Yunaninya ton fones, ton uios, ton theos. Jadi apa yang dikatakan anak itu adalah kata-kata Bapa, kata-kata Allah, bukan anak Allah. Mari kita geser sekarang ke Yohanes yang tadi itu 25, diganti angka 25-nya menjadi 27. Kan beres kita. Dari sini kita sebetulnya sudah bisa menjawab tentang paradigma warakah binafal. Ganti 27 tampilkan. Dan ia telah memberi, maksudnya Allah telah memberi kuasa kepadanya, kepada Yesus untuk menghakimi. Karena Yesus adalah anak apa? Bung Ade baca. Oke. Dan telah memberikan kuasanya kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Titik. Sudah ya? Ya. Saudaraku, saya tidak menghina, dan kalau engkau menganggap Yohanes, saudaraku Pilpait, kalau engkau menganggap 525 itu adalah pernyataan dalil bahwa Yesus menyatakan dirinya anak Allah, pikirkan lagi. Pikirkan lagi. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama bagaimana tanggapan dari Ustadz Kainama tentang video kita beberapa hari yang lalu. Tadi baru saja kita mendengarkan bagaimana Ustadz Kainama mengatakan bahwa Yohanes 5 ayat 25 bukanlah pernyataan Yesus atau pengakuan Yesus bahwa dia adalah anak Allah. Mari kita lihat Yohanes 5 ayat 25. Yohanes 5 ayat 25 adalah perkataan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Oke, kita berhenti di sini. Yesus mengatakan saatnya akan tiba dan sudah tiba. Pertanyaan kita adalah, apa yang sudah tiba dan akan tiba itu? Menurut tafsiran Ustadz Kainama, yang akan tiba itu adalah sebagai berikut. Dan sudah tiba, dia bilang, Yesus bilang bahwa sudah tiba saatnya bahwa orang mati akan mendengar suara anak Allah. Maaf, ini asumsi. Ini bukan dalil. Di situ tidak ada kata-kata aku berkata kepadamu, aku anak Allah. Betul? Betul. Tidak ada. Dia bilang saatnya akan tiba. Yang sudah tiba itu apanya? Beritanya. Berita apa? Akan tiba. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama bagaimana tanggapan dari Ustadz Kainama bahwa yang akan tiba dan yang sudah tiba itu adalah beritanya. Dan dia juga mengatakan apa yang dikatakan di dalam ayat ini bahwa Yesus anak Allah itu adalah asumsi. Mari kita lihat
Yohanes 5 ayat 25 secara detail. Kita kembali ke pertanyaan kita tadi. Saatnya akan tiba dan sudah tiba. Apa yang sudah tiba dan akan tiba itu? Kalau kita baca ayat ini selanjutnya, sebenarnya ayat ini sudah menjawab. Di situ dikatakan bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Kapan itu terjadi? Pada waktu hari kebangkitan dan pada waktu Yesus masih ada di dunia ini. Pertanyaan kita selanjutnya, kapan orang mati mendengarkan suara Yesus? Ketika Yesus masih ada di dunia. Karena di ayat itu mengatakan, sudah tiba. Mari kita baca Yohanes 11 ayat 43. Ini adalah kejadian di mana ketika Yesus memanggil Lazarus dari dalam kubur. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat selanjutnya berkata, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarlah ia pergi. Dan bukan cuma itu, kita juga bisa baca di dalam Markus 5 di mana Yesus membangkitkan anak Yairus. Markus 5 ayat 41-42. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Jadi dari kedua ayat ini menjawab pernyataan Yesus di Yohanes 5 ayat 25 yang mengatakan saatnya sudah tiba. Sekarang kita pindah ke pernyataan Yesus yang mengatakan saatnya akan tiba. Artinya sesuatu yang terjadi di masa depan. Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Oke teman-teman, dari beberapa ayat ini kita sudah menunjukkan bukti bahwa pernyataan Yesus yang mengatakan saatnya akan tiba dan sudah tiba bukanlah sebuah asumsi. Karena terbukti, Yesus membangkitkan Lazarus dan anak dari Yairus. Dan pada Yohanes 6 ayat 54, di akhir zaman Yesus akan membangkitkan orang mati juga. Jadi, kita bisa simpulkan dari ayat-ayat ini bahwa Yesus adalah anak Allah, sesuai yang kita baca bersama tadi. Dan tidak benar pernyataan dari Ustadz Kainama yang mengatakan bahwa ini adalah asumsi. Karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa saatnya akan tiba dan sudah tiba. Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan Ustadz Kainama. Nanti kita akan lanjutkan menanggapi pernyataan dia yang lain. Tetap bawakan dalam doa Ustadz Kainama dan juga saudara-saudara muslim lainnya. Karena Tuhan kita mengasihi mereka sama juga seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.